Ngarepnya sih pengen punya banyak uang, pengen kaya, tapi kok Allah itu ngasihnya ilmu dan ilmu terus, kenapa ya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Pernah nggak sih kalian atau misalnya kita semua meminta kepada Allah itu supaya cepat kaya, supaya banyak uang yang bergelimangan, harta di mana-mana. Tapi yang ada malah sebaliknya, Allah ngasih kita ilmu sebanyak-banyaknya, bukan uang sebanyak-banyaknya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Sebenarnya apa sih mau Allah itu dan apa rencana Allah ke depannya? Berbicara tentang pengen kaya raya ya, atau memiliki banyak uang, siapa sih yang nggak mau? Saya sendiri pun termasuk orang yang mau, dan pasti kalian semua nih, yang misalnya sedang menonton video ini pun, pasti mau dong, pengen kaya, pengen punya banyak uang. Rasanya munafik banget ya kalau misalnya kita nggak mau itu semua. Rasanya kayak, udahlah akhirat selamanya, harta mah nggak akan dibawa mati. Please, itu bullshit. Kata siapa harta nggak akan dibawa mati? Toh kalau kita punya banyak harta, kalau kita bisa mengamalkannya dengan baik, maka harta itu bisa berguna untuk kita. Kata-kata harta nggak dibawa mati itu emang sangat kias banget ya. Jadi kayaknya nggak semua orang bisa paham dengan kata-kata tersebut. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa harta nggak akan dibawa mati. Ya iyalah, emang siapa juga yang membawa harta itu buat dikubur bareng sama kita? Ya enggak lah. Kalau misalnya kita mati, pasti yang dibawa sama kita itu kayak kain kafan ya kalau kita muslim nih. Kalau misalnya non muslim mungkin dikremasi atau memakai peti mati. Tetapi bukan berarti harta itu ikutan dikubur. Kalaupun ada harta yang ikutan dikubur bagi non muslim nih ya, yang bukan muslim, bagi non muslim mungkin itu sebagai benda kesayangan atau kenangan gitu loh, bukan sebagai harta yang emang benar-benar dibawa mati gitu aja. Tahu nggak, kalau misalnya kita punya banyak harta, punya banyak kekayaan, apalagi memiliki uang yang sangat banyak, itu adalah privilege yang sungguh luar biasa. Apalagi nih di era modern, di era zaman sekarang, apa-apa yang dilihat dari harta, apa-apa yang dilihat dari kekuasaan. Siapa sih yang nggak mau punya banyak harta, kekuasaan, bahkan uang sekalipun yang bergelimangan, pasti semuanya pun pengen. Karena kalian harus tahu juga nih ya, rata-rata zaman sekarang orang kalau nggak berduit itu nggak pernah dipandang. Bahkan meskipun dia berkata-kata baik sekalipun, itu akan dianggapnya buruk. Tapi coba lihat, orang kaya aja, dia mengeluarkan motivasi yang begitu indah. Jangankan motivasi, kentutnya aja dianggap wangi loh. Dan hal-hal kayak gitu untuk zaman sekarang nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa ditepis lagi bahwa ketika kita memiliki banyak harta, kita itu memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan banyak orang. Mungkin kita juga dapat validasi yang sesungguhnya, atau bahkan sekedar tepuk tangan pun lah itu kayaknya udah nggak berarti apa-apa ya. Karena memang kita kayak udah biasa aja dengan hal-hal kayak gitu. Jadi siapa sih yang nggak pengen kaya? Pengen kok kaya. Tapi kenapa ya di saat kita berusaha pengen kaya, pengen punya banyak uang, kok Allah ngasihnya ilmu, kok Allah nggak ngasihnya uang, kok Allah nggak ngasih kekayaan yang lain-lain? Nah, untuk hal satu ini, kamu nggak boleh suuzon dulu sama Allah ya. Siapa tahu dengan Allah memberikan banyak ilmu sama kamu, wawasan dan pengetahuan, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kamu. Sebagai bentuk supaya kamu itu selamat di kemudian hari. Jadi Allah nggak semena-mena ngasih kamu uang yang banyak, harta yang bergelimangan. Tetapi untuk awal, Allah kasih dulu kamu ilmu yang bermanfaat. Agar supaya apa ke depannya? Supaya kamu tidak celaka. Itu hikmah yang wajib kamu ambil dan wajib kamu ketahui. Jadi jangan suuzon dulu ya kalau sama Allah itu. Seringkali kita menganggap bahwa sesuatu yang kita minta itu baik untuk kita ya, tetapi belum tentu baik loh menurut Allah. Lah siapa kita? Kita kan cuma makhluknya. Kita cuma bisa berusaha, berdoa, lalu hasil selanjutnya kita ya serahkan sama Allah. Jadi Allah yang menentukan. Tetapi jangan berkecil hati ya, ketika keinginanmu tidak bisa tercapai saat ini, tidak bisa terkabul saat ini, boleh jadi Allah akan menyediakan hal yang paling indah yang enggak pernah kamu duga. Bahkan itu jauh luar biasa daripada ekspektasi kamu sendiri. Tapi coba kamu pikir kayak gini, ketika kamu memiliki wawasan yang banyak, ilmu yang banyak di pikiran kamu, di otak kamu, pada diri kamu sendiri, kamu berat gak sih bawanya?
Tentu enggak ya. Siapa yang akan mencuri ilmu kamu? Enggak ada. Malah semakin kamu mencari ilmu, semakin ilmu itu akan bertumbuh, bertambah buat kamu sendiri, dan itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Tetapi coba, kamu misalnya langsung memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, maka sering terjadi itu adalah beban. Kenapa kok bisa beban, bukannya kebahagiaan? Ya iyalah, ketika kamu memiliki banyak harta, banyak uang, tetapi tidak memiliki ilmu, maka kamu akan sering ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan dirampok, ketakutan kehilangan, karena kamu kurang wawasan dalam memanage harta yang kamu miliki. Jadi ya, segala sesuatu yang menurut kita lihat baik itu belum tentu baik loh. Jadi kita itu jangan suuzon loh sama yang menciptakan, karena yang menciptakan itu maha segalanya, maha melihat, maha mengetahui. Jadi kalau misalnya Allah udah memberikan ketentuan itu sama kamu, ya udah terima aja. Lagian ilmu juga sangat bermanfaat kok. Dengan kita berilmu, kita bisa mencari kekayaan dimanapun. Beneran, serius. Coba kalau misalnya kita nggak berilmu, dimanapun kita berada, bukannya kita bisa mencari kekayaan, tapi malah dihina-hina loh. Bayangkan aja sampai sejauh itu. Tapi sebaliknya, jika keinginanmu langsung dikabulkan pada saat ini, pada detik ini, tiba-tiba Allah memberikan segelintir uang yang sangat banyak, kekayaan, kekuasaan, tapi kamu nggak punya ilmu, maka apa yang akan terjadi? Kamu akan menjadi sombong, ya, alias arogan. Kamu akan berpoya-poya, bermewah-mewah, kamu akan boros-borosan, kamu akan lupa daratan, dan kamu akan lupa bagaimana caranya Allah memberikan itu semua sama kamu, sehingga kamu tidak bersyukur. Kamu kufur nikmat, gak pernah cukup, selalu memandang ke atas tanpa melihat bagaimana proses yang kamu dapatkan. Kamu ngerti kan sampai sini? Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba kaya, tiba-tiba juga kamu bisa celaka. Kadang gini guys, cara Allah memberikan kita petunjuk ataupun sesuatu memang kadang terlihat rumit, terlihat susah, bahkan kita sering mengeluh mungkin dengan keadaan seperti itu, dan sering menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Padahal seadil-adilnya hakim itu adalah Allah ya, bukan manusia gitu loh. Jadi kita jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Allah kadangkala memberikan kita kesusahan hanya untuk supaya kita belajar dan terus belajar. Agar supaya apa lagi? Kita tidak melupakan Allah, kita tidak menjadi seseorang yang sombong, kita tidak menjadi seseorang yang kufur nikmat, dan tentunya kita akan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. So, jika saat ini kamu meminta kekayaan, harta yang banyak dan melimpah kepada Allah, di balik usaha atau kerja keras kamu dan Allah belum memberikan, malah Allah sebaliknya memberikan banyak pengetahuan, wawasan sama kamu, ya udah terima aja. Karena itu adalah jalan yang terbaik. Allah punya rencana yang indah di kemudian hari, dan pastinya Allah akan memberikan apapun yang kamu mau di saat waktu yang tepat. Aku benar-benar bikin video ini jadi kayak merinding sendiri loh, kalau kayak karena ini benar-benar kekuasaan Allah ya. Kita itu nggak boleh berprasangka buruk sama Allah. Swear guys, ini nggak bohong ya, aku kayak merinding banget kalau udah berbicara tentang kekuasaan Allah, karena seringkali kita pengen banget memiliki harta yang banyak atas usaha kita, tapi ketika Allah memberikan hal yang lain, seringkali kita menepisnya, tidak bersyukur dan tidak menerimanya. Padahal itu adalah jalan utama kebaikan untuk kita sendiri dan berikutnya. Jadi maksudnya untuk jangka yang sangat panjang, untuk keselamatan kita kayak dunia dan akhirat, ini benar-benar kayak, aku nggak bohong loh, kayak merinding banget kalau udah ngomongin kekuasaan Allah. Bukan merinding takut ya, tapi karena Allah itu memang maha segalanya. Pesan aku untuk kalian atau untuk kita semua, please tolong jangan berprasangka buruk ya sama ketentuan Allah, karena Allah itu maha mengetahui segalanya sedangkan tidak. Tolong segala apapun yang telah Allah tentukan kalian terima ya. Kalian sudah terus berusaha, fokus dan konsisten, semuanya pasrahkan kepada Allah. Pasrah di sini bukan berarti kalian diam, jangan salah arti juga ya. Karena seringkali banyak orang menyalahartikan kata pasrah dan sabar itu hanya berdiam diri. Padahal pasrah dan sabar itu bukan berdiam diri, tetapi terus berusaha, terus mencoba, lalu hasil selanjutnya baru serahkan kepada Allah. Kalian juga harus tahu, Allah akan menyelamatkan seseorang yang menurut Allah itu emang sangat baik untuk supaya tidak celaka.
Jadi pasti Allah akan menjaga dan melindunginya dengan cara apapun. Walaupun terkadang orang itu mengeluh ataupun menangis, sedih, tetapi Allah selalu memberikan kekuatan kepada orang itu untuk terus bangkit, bangkit, dan bangkit. Dan hingga pada akhirnya orang itu bisa menerima pemberian Allah yang begitu besar. Kuasa Allah memanglah segalanya. Kita tidak bisa menandingi kuasa Allah. Kalaupun ada manusia yang bisa menandingi kuasa Allah, celakalah orang tersebut. Emang ada manusia yang bisa menandingi kekuasaan Allah? Oh, ada, banyak. Dalam artian, manusia-manusia yang menantang kekuasaan Allah. Jadi mereka itu merasa hebat tanpa adanya bantuan Allah ya. Tapi kalian harus tahulah, manusia-manusia itu pasti manusia-manusia yang selanjutnya akan celaka. Celaka oleh perilakunya sendiri. Maka dari itu kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh arogan, karena sesuatu yang telah Allah tentukan udah pasti baik kok buat kita. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!